Pemirsa yang budiman, kami menyampaikan bahwa hari ini ada manasik. Manasik itu latihan melaksanakan umroh atau haji. Oke, selamat mengikuti. Mana suaranya? Salam baitullah. Salam baitullah. Salam baitullah. Berarti ibu masih hidup ya? Daripada meninggal pada dia. Alhamdulillah 10 menit lagi beres. Ya, karena saya baca di bannernya jam 8 sampai jam 11. Sekarang jam 11 kurang 10. Jadi saya cuma 10 menit lagi. Alhamdulillah. Langsung sebelum saya menyampaikan teori manasik, saya ingin menjelaskan dulu dalam kitab Hikam. Tahu Hikam? What is the meaning of Hikam? Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah berkata, "Fama qaumuka haitsu aqama." Kedudukanmu saat ini, ulangi, kedudukanmu saat ini di sisi Allah tergantung kalian masing-masing. Mohon disimak. Bila mana Allah menggerakkan hati kita untuk membaca Al-Quranul Karim, sekali lagi, bila mana Allah menggerakkan hati kita untuk membaca Al-Quranul Karim,
Allah ingin berbicara dengan kau. Paham maksudnya? Kenapa? Karena Al-Quran adalah bukti kalam Allah Subhanahu. Suka baca Al-Quran gak? Kalau hati Bapak digerakkan untuk hobi baca Al-Quran, berarti Allah mengakui kita. Allah ingin berbicara dengan Bapak dan Ibu. Kedua, kata Ibnu Athaillah, bila mana Allah menggerakkan Bapak, bila mana Allah menggerakkan Ibu, selalu ingin berbuat taat kepada Allah, selalu ingin berbuat ibadah kepada Allah, berarti kedudukan ibu semakin dekat dengan Allah. Allah ingin dekat dengan Bapak, Allah ingin dekat dengan ibu. Bila mana Bapak dan Ibu selalu ingin taat kepada Allah. Ketiga, kata Ibnu Athaillah, bila mana Allah menggerakkan kepada Bapak, kepada Ibu, ulangi, bila mana Allah menggerakkan kepada Bapak, kepada Ibu, selalu ingin mengurusi dunia, selalu hatinya dunia, sehingga di dunia terbawa sholat, ya, terbawa mimpi, terbawa kamar mandi, di hatinya dunia, di kepalanya dunia. Ada yang begitu? Jujur Bu, ada yang begitu? Selalu disibukkan hati dengan dunia, berarti Allah ingin jauh dengan Ibu, berarti Allah ingin jauh dengan Bapak. 90% manusia begitu merasa, berarti kebanyakan manusia jauh dengan Allah. Sungguh pun wujudnya pakai peci seperti saya, pakai sorban, ya. Barangkali saya masya Allah jauh dengan Allah, tapi mudah-mudahan saya dekat dengan Allah. Amin. Keempat, bila mana Allah menggerakkan manusia yang pengennya selalu bareng bersama-sama manusia, bergaul dan bergaul, tidak mengenal orang, tidak mengenal budaya, tidak mengenal agama, tidak mengenal bahasa, tidak mengenal etika, pinginnya bergaul, berarti Allah membenci, menjauhi, dan akan melaknat kepada orang itu. Na'udzubillah. Keempat, bila mana Allah menggerakkan hati kita semua untuk selalu berdoa, untuk selalu memohon, berarti Allah akan merealisasikan doa kita. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikuti bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulukal mukarram fi hadzal an wa fi kullil an bila halin. Allahumma salli wa sallim wajid wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha ya Allah ya Allah ya Allah hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika Muhammadin alaihi afdalu sholati wa salam bil lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulugil maram. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu doa supaya kita berangkat tahun ini. Amin. Mau berangkat tahun ini? Cuma yang nggak mau. Semua mah. Barusan yang saya baca, Bapak Ibu baca. Tahun ini harus berangkat. Saya tahun kemarin berangkat bareng sama Bunda Guril. Istri saya ingat suruh pegang sendal, Bu. Ingat Bunda di Raudhah ya. Kebetulan tahun berangkat, alhamdulillah. Saya berangkat insya Allah nanti bulan Februari. Anak saya dibawa semua. Saya punya anak 4, Bu, yang 3 di pesantren, yang gede kuliah sambil pesantren, 2, 3 masuk pesantren, yang 4 duitnya gak kelihatan tapi saya udah punya paspor. Harus saya berangkat dengan travel tentu Amina recover. Bun maaf, banyak yang datang sama saya, ada 5 travel yang nawarin sama saya untuk Pak Kiai 5 orang gratis. Enggak, hati saya udah jatuh sama Amina. Saya berangkat pun dari 2013. Karena saya berangkat setahun sekali, karena saya punya pesantren, jadi sudah ada waktu. Saya salah satu leader yang gak pernah ikut seminar, cuma saya. Pada yang saya gak pernah ikut seminar. Tapi alhamdulillah jamaah pada datang ke rumah. Untuk sekarang saya sudah punya 45 jamaah. Alhamdulillah. Saya kemarin berangkat dari Walisanga Madura Bali 1 minggu, kok datang dari Walisanga 9 orang daftar umroh dan 4 haji plus. Alhamdulillah. Ini sama Bu Ani saya dari Bandung ya. 2 kali berangkat bareng ya. Alhamdulillah. Udah paham Bapak Ibu? Kedudukan Bapak Ibu sekarang, 1 lagi berdoa, 2 lagi taat. Mudah-mudahan Allah dekat sama kita. Amin ya Rabbal. Sebelumnya saya doakan. Saya ini lagi labil ya, lagi dilema. Asyhadiyah yang dulu berangkat saya ibadah haji, pingin saya masuk di dalamnya pembimbing haji. Sedangkan ada KBH baru Al-Amin, di dalam saya sudah di SK sama Menteri Pembimbing Haji dan Umroh. Sekarang saya lagi dilema, milih dia. Sungguh pun tahun depan saya harus berangkat haji. Saya pinginnya haji plus sama Armina. Sekarang kan ada Bunda Hidayah, mudah-mudahan saya gratis. Amin. Alhamdulillah. Saya tadi ada WA dari leader Kiai untuk kita ada riuh kemana ke Lembang. Ke Lembang bosan saya. Ke Lembang ya. Bisa dari Kuningan ke Jakarta baru ke Bandung. Ibu pingin umroh, Bapak pingin umroh, kapan? Nih. Ana inna dhani abdi bi. Allah berkata dalam hadis qudsi, bila mana ibu yakin, bila mana bapak yakin saya harus berangkat tahun ini, insyaallah innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lakum. Yakin enggak? Yang susah itu yakinnya. Apa itu yakin? Ulama tauhid berkata yakin itu i'tiqadun zazimun muwafiqun lil waqi nasyi'un an dalili. Itu yakin. Kalau yakin jangan bingung, jangan pusing. Ya. Contoh saya 2013 enggak punya apa-apa. Saya mau bangun rumah, punya duit 22 juta. Istri saya nabung di bank 3,5 juta. Gara-gara ngelamun waktu setor uang 3,5 ada
ayah ngasih Rasul Armina di Pak. Ingat namanya Mbak Siti Fatimah. Pak, karena Bapak nanti 2018 bimbing haji jadi karom, gimana caranya? Cak Bapak nggak ada pengalaman. Dicabut lagi dari bank pakai daftar di Armina. Ini dari mana? Untuk melunasinya. Saya yakin sama hadis tadi, berdoa kepada Allah. Tiba-tiba saya telepon mau dapat 5 orang. Itu bonus lumayan. Ya, waktu itu saya bagaimana? Yang penting saya jangan jual di Toha aja deh. Ya, alhamdulillah saya berangkat. Pas waktu itu saya luar biasa. Ini kenang-kenangan 2013 pun. Kenapa saya pakai? Biar saya ingat dulu pertama saya umroh beli ini dikasih. Ingat ini. Ya, itu pengalaman saya. Tapi kita ingat hadis Rasulullah SAW. Biar Bapak menjadi haji makbul, menjadi umroh yang makbul. Ingat hadis tadi. Sayati ala nasi zamanun yahujuna abniya ummati nujha. Akan datang suatu zaman kepada umatku, orang kaya raya pada ke Mekah, pada ingin naik haji, pada umroh. Tujuannya hanya nujha, hanya pingin pelesiran, hanya pingin bertamasya. Sekarang terjadi. Orang yang seperti bagaimana ada kesalahan. Pulang dari sini, you can see lagi, ya. Pulang dari situ, you can see lagi. Saya Wilda lagi. Allah ke barat-baratan lagi. Jadi tidak bermakna hajinya, tidak bermakna umrohnya. Kenapa? Dalam ilmu tasawuf, haji terbagi dua, umroh terbagi dua. Haji syariat, haji hakikat. Umroh syariat, umroh hakikat. Bagaimana umroh syariat? Bagaimana haji hakikat? Haji syariat, umroh syariat, haji hakikat, umroh hakikat. Yang syariat, bila mana kita udah cukup untuk ke sana, kita udah punya duit untuk ke sana, ya, aman di jalannya, istiqomah bahasa Arabnya, itu namanya haji syariat. Kalau haji hakikat, kita merealisasikan makna daripada ihram. Kalau haji hakikat, umroh hakikat, kita merealisasikan makna umroh. Ya. Yang susah itu adalah maknanya. Saya juga tahu Bapak belum tentu bisa. Karena yang disebut dengan haji mabrur itu susah. Ada 2 ciri haji mabrur. Pertama, punya akhlakul karimah, akhlaknya mulia, tidak membedakan suku, derajat, keturunan dan kegagalan, dan tidak. Semua dirangkul, semua diaku, semua tidak dibeda-bedakan. Kedua, haji mabrur, umroh mabrur itu adalah meningkatkan kualitas ibadah kita sehari-hari. Dulu kita sebelum berangkat jalan ke masjid, istilah Sundanya kedua ke masjid. Pulang hajian, pulang umrohan, kita mencontohi orang, membawa orang, kita sering ke masjid. Kalau kita pulang haji, kedua ke masjid, namanya haji dulu masjid. Apa artinya? Haji kedua ke masjid. Masya Allah. Ibu, di saya ada, saya tidak berani nyebut namanya. Pulang haji, ada tetangga yang bilang, pacar saya kesini, pacar saya kesini, enggak melirik. Lupa, Allah udah naik haji. Pak Haji, berhenti Pak Haji, aku jangan dimanggil Pak Haji. Masya Allah. Di saya ada. Saya dusun 1, itu dusun 2. Na'udzubillah min. Hanya ada 2 ciri haji mabrur. Pertama, meningkat
kedua meningkatkan ibadah sehari. Paham? Kedua, kata baginda Nabi, waru asauhum lirriyasah warif'ah. Para penguasa, para pejabat, para pesanah naik haji, tujuannya dalam hati ke sana hanya semata-mata ingin gelar haji. Keren kan sekarang ya? Keren sekarang mah. Haji. Sungguh pun kesehariannya jarang sholat. Saya gak berani nama-namanya. Jadi mereka banyak ru'asa dari penguasa, dari para pejabat ke sana, kata Nabi hanya mencari gelar haji. Naudzubillah ini. Ketiga, umat Nabi akan pada kesana, akan pada ke Baitullah dari golongan wa awsatuhum lit-tijarah, dari orang kelas menengah ke bawah ke sana hanya untuk berniaga, hanya untuk berdagang. Keempat, wa fuqara'uhum lil mas'alah, orang-orang fakir datang ke sana hanya untuk meminta-minta. Kulluhum finnar illa wahidah, semua akan masuk neraka terkecuali satu. Sahabat bertanya, wa ma hiya ya Rasulullah? Qala, kata baginda Nabi, yang akan masuk surga adalah yang datang ke Baitullah hanya semata-mata mencari ridho Allah dan hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, bapak, saya ingin nanya, mau haji, mau umroh, tujuannya apa? Tujuannya semata-mata ibadah kepada Allah. Li'ajillah, bukan mencari gelar haji, bukan mencari panggilan haji, tetapi hanya ibadah kepada Allah. Itulah yang akan terbawa kita masuk ke surga. Amin ya rabbal alamin. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhum mardudatun la tuqbalu. Datang ke sana tidak cukup dengan duit, tapi datang ke sana supaya ibadah kita diterima harus memakai ilmu. Karena Nabi bersabda, siapa umatku yang melaksanakan ibadah tanpa ilmu, ibadahnya Allah akan tolak, ibadahnya tidak akan diterima, ibadahnya mardud. Makanya setiap ada keberangkatan haji, keberangkatan umroh diawali dengan manasikul haji, diawali dengan manasikul umroh. Apa itu manasik? Tata cara ibadah. Kalau mau ibadah haji, manasikul haji, tata cara perjalanan ibadah haji. Kalau kita mau ibadah umroh, manasikul umroh, tata cara perjalanan ibadah umroh. Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah. Saat ini kita akan melaksanakan ibadah umroh, mungkin 1 bulan lagi ya, boleh? Mudah-mudahan Agustus 1 bulan lagi. Hati kita udah di sana, ya, udah di. Tadi kan udah lihat ya di layar ya, itu gambar Baitullah ya. Mudah-mudahan sekarang ya, yang kita lihat nanti menjadi kenyataan. Amin ya Rabbal. Rasulullah berkata, Allah menurunkan rahmat 120 rahmat. Innallaha anzala mi'ata wa isruna rahmat. Allah menurunkan rahmat 120 rahmat. Situna liman yatubu, 60 rahmat bagi orang yang tawaf, 60 rahmat bagi orang yang tawaf di Baitullah. Bapak, Ibu,
Kalau kita tawaf di Baitullah, Allah kasih pahala 60 rahmat. Besar kan? 40 rahmat Allah akan kasih bagi orang yang sholat di depan Ka'bah. Usahakan nanti, ya usahakan sholat itu kalau bisa di depan Ka'bah. 40 rahmat. 20 rahmat Allah akan kasih bagi orang yang hanya melihat Ka'bah. Melihat Ka'bah kita punya rahmat 20 rahmat. Apalagi kalau kita tawaf di Baitullah. Di sana kita, ya, bukan saya melarang memperbanyak sholat sunnah, karena di dalam masjid ada Ka'bah, masih utama kita tawaf di Baitullah. Kita sholat sunat 2 rakaat dibandingkan dengan tawaf, pahalanya jauh masih besar pahala tawaf. Gitu ya. Nanti Bapak Ibu, memang seluruh tanah haram, tadi dengar ya, seluruh tanah haram itu pahalanya 100.000. Tapi tujuan kita bukan sholat duduk di hotel, bukan. Tapi tujuan ke sana ingin sholat adalah di Masjidil Haram. Kan ada hadis, al-Ka'batu qiblatun li ahlil masjid, wal masjidu qiblatun li ahlil haram, wal haram qiblatun ahlil masyriq wal maghrib. Al-hadis. Bagi orang yang ada di dalam masjid, tuh kiblatnya Ka'bah. Dari sini, semua kiblatnya menghadap Ka'bah. Tapi bagi orang-orang yang ada di luar masjid, kiblatnya adalah bukan Ka'bah tapi Masjidil Haram. Bagi orang Indonesia dan negara-negara di luar Makkah, negara-negara di luar Haram, kiblatnya adalah tanah haram. Itu hadis. Makanya kemarin saya berdebat waktu ada penentuan arah kiblat. Kenapa ya? Kiblat Indonesia itu adalah tanah haram, itu hadisnya. Sungguh pun pahalanya di sana besar, di hotel besar, tapi tetap tolong minta Bapak Ibu kalau bisa selalu sholat di masjid. Saya waktu hajian bawa jamaah satu bisa sebagai karo. KBIH-nya bilang, Ibu Bapak, ini tanah haram, pahalanya di hotel sama enggak? Jamaah saya semua masjid. Terkecuali ini mandi kamar. Capek kalau dorongnya. Jangan mentang-mentang di hotel tanah haram pahalanya 100.000, itu bukan tujuan. Tujuan kita adalah Masjidil. Terkecuali ibu dalam kondisi kurang sehat ya, kalau kita turun naik capek, yang kali-kali boleh sholat di musola yang ada di hotel. Itu rukhsah namanya. Diawali untuk berangkat umroh adalah dengan ilmu, namanya manasik. Kalau kita melaksanakan umroh tanpa ilmunya, umrohnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu. Paham? Ayo kita mulai talbiyah. Talbiyah, udah bisa talbiyahnya? Udah bisa talbiyahnya? Kan kita kesana mau melaksanakan panggilan Allah yang dilafazkan dengan ayo ikuti saya ya, dengan hati biar parat ya, biar parat kita akan melaksanakan panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, kayaknya kurang kompak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal
la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin abda'u bima bada Allahu bihi wa rasuluh inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna Allaha syakirun alim rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Udah bisa semua? Alhamdulillah. Ibu udah bisa semua? Gak bisa. Benar. Di sini gak usah pusing-pusing. Yang penting balik bisa semua. Yang penting balik bisa. Itu jalannya tuh ya, jalannya. Berarti insya Allah balik mah bisa semua. Bisa dimulai. Ayo rentetan umroh dari mulai sekarang kita udah menjadi tamu Allah ya. Karena Agustus kurang lebih 40 hari ya sudah berangkat. Jadi dari sekarang kita udah menjadi tamu Allah. Jaga sikap, jaga hati, jaga mulut. Man kharaja hajjan aw umratan walam yarfus walam yafsuq kharaja an dunika ya waladathu ummuh. Kita berangkat haji, berangkat umroh, dijaga lisan dari kata-kata kotor, dijaga lisan dari kata-kata keji, dijaga hati dari perasaan-perasaan yang mazmumah. Kita dilaksanakan di sana dengan benar umrohnya. Pulang dari sana kita seperti bayi baru lahir. Pulang dari sana kita seperti bayi baru. Tahu nggak bayi?
Nikmati lagi. Habis ya batunya. Ya, halo. Makanya dari sekarang jaga hati, jaga mulut, ya. Dari rumah kita mulai. Ini mulai berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Amantu billah. Wa tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Itu doa dibaca nanti kita waktu keluar dari rumah. Kita kan dari rumah keluar ya, mau naik kendaraan, itu dibacanya habis sholat safar masing-masing, usolli sunat safari dan seterusnya. Rakaat pertama surat kuliah, kedua surat baca doa ada di manasik ya. Langsung ibu keluar rumah baca doa yang barusan, Bismillahi amantu billah wa tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa. Kita diadanin, dikomatin naik kendaraan apa harus bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bareng Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawin alaina safarana hadza waqwi anna bu'da. Allahumma anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'is safari wa ka'abatil manzari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal waladi. Bismillahi masya Allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masya Allah la yasriku su'a illallah. Bismillahi masya Allah makana min nikmatin wa minallah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Baru kendaraan berjalan. Bisa nggak doanya? Saya jamin bulinan lu nggak bisa. Gak apa-apa itu kan saya udah bilang yang penting bisa betul. Tapi enak kalau dari leader enak. Kita pimpin doa dari rumah ke bandara ya. Di sana terserah mau tauhid, mau benar, mau enggak, terserah antum hadinya. Paling saya bantu kali kalau mau capek baru saya pegang. Ya. Yang repot itu kemarin 2020 waktu masih ada Covid, saya di depan, mau tauhid ngumpul di belakang. Saya kena Covid ya. Saya dipositifkan, saya ditahan satu malam ya. Jamaah yang pada sakit, saya yang sakit-sakitkan. Masya Allah. Ya sama. Kan sehari cuma ditahan. Alhamdulillah. Naik kendaraan, Bapak hati ya, lisan jaga karena kita sudah menjadi tamu. Datang kita ke bandara, baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha
wa khairu ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Ibu bapak jamaah umroh harus pegang manasik, dibimbing sama murid nanti di sana. Di sini kita pribadi masih naik kita pesawat, di pesawat kadang-kadang ada yang nuntut, kadang-kadang enggak. Kalau enggak ada yang nuntut, saya sama jamaah baca. Ibu baca, ayo saya tuntut. Ya. Nah, mulai kita diterapkan ilmu manasik di sana masalah sholat. Karena di pesawat mungkin ada jamaah takhir, ada jamaah taqdim. Bila mana udah masuk waktu duhur di perjalanan kita susah untuk sholat, maka insya Allah bisa jamaah taqdim. Asar ditarik ke duhur bisa jamaah taqdim, duhur ditarik ke asar. Maka leader tugasnya bikin jamaah. Kata lidah bismillahirrahmanirrahim. Azamtu at-takhira salat adh-dhuhri ilal asri jama'at akhirin rusatan lillahi ta'ala. Itu tugas TPL. Bapak Ibu enak, kita semua serahin sama TPL. Ya paham? Gak usah bingung-bingung. TL kita udah berpengalaman, udah malang melintang, ilmu manasik insya Allah udah pada hafal semua. Alhamdulillah. Datang kita ke Madinah. Ini kalau kita mau langsung ke Mekah, maka dibuatnya di fardhu manazil. Pas jalanlah. Kalau kita mau ke Madinah dulu, nanti dibuatnya dari Bir Ali. Bagaimana kita mau ke Mekah, ada yang dibuat dari Jeddah, gak apa-apa, ya. Kita begitu datang ke Madinah menjadi tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Salamnya ikuti para pegawai, ya tidak usah bingung-bingung. Tapi saya pesan waktu ada di Madinah, Bapak Ibu sopan dalam kita karena lagi menjadi tamu Rasulullah, jangan coba-coba mandi secara telanjang. Ibu di Madinah kalau mandi tolong pakai kain sarung. Bapak kalau di Madinah tolong kalau mandi pakai sarung. Kenapa? Karena di Madinah kita jadi tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Sampaikan saja. Di Madinah kalau mandi kita malu sama Rasulullah, kalau mandi kita pakai sarung. Ibu di Madinah kita tamu Rasulullah, tolong kalau mandi tutupi aurat. Ya, malu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi. Paham ya? Paham? Hebatnya di Madinah, satu kali sholat kita punya pahala 1000 kali sholat. Sholat di Masjid Nabawi, satu kali sholat punya pahala 1000 kali. Paham? Tapi ada lebih hebat di Madinah, kita sholat 2 rakaat udah punya pahala umroh. Di mana? Di Masjid Quba. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baitihi summa shalla fi Masjid Quba kana kasawabi umroh. Barang siapa yang bersuci dari hotel, dari rumah menuju ke Masjid Quba, salat di Masjid Quba 2 rakaat, maka kita sudah punya pahala umroh. Jangan ditinggalkan nanti ke Quba. Jangan ditinggalkan sholat 2 rakaat di Quba. Kalau bisa 2 rakaat tahiyatul masjid, terus kita sholat duha, ya, berdoa. Insya Allah nanti doa kita dikabulkan. Amin. Kita langsung menuju ke Mekah ya. Di Raudhah ada nanti ya, dibimbing sama mutawif ya. Dulu saya pertama bunda ke Raudhah bisa 7 kali. Dulu 2017 saya pagi ke Raudhah, malam ke Raudhah. Sekarang mas 1 kali. 1 kali juga alhamdulillah. Saya kemarin di catatan jamaah saya ada 49 bun. Kok dihitung ada 47, bubar lagi. Harus akurat dengan tasreh sekarang. Paling banyak kan 49 ya, 49 dihitung
hanya 47, bubar lagi. Tolong Bapak Ibu perhatikan, ikuti aturan, ikuti apa yang disampaikan para mutawif ya. Mereka tanggung jawab sama kita. Sekarang susah kerana. Dulu saya panggilan udah malam sembuh pun saya di Madinah 3 hari, saya 7 kali kerana. Sekarang sekali juga, alhamdulillah. Emang saudara, roba-roba aturan. Dari Mekah, dari Madinah kita mau ke Mekah. Nih, mulai kita akan umroh. Karena manasik itu qasdul bait bil nusuk. Kita menuju Baitullah dengan melaksanakan kaifiat praktek haji dan umroh. Rukun haji ada 6, rukun umroh ada 5. Rukun haji pertama adalah kita niat dari miqat mengucapkan nawaitul hajjah wa ahramtu bihi. Kedua rukun haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Ketiga rukun haji itu adalah tawaf ifadah. Keempat sa'i, kelima tahallul dan tartib. Kalau rukun umroh Bapak tahu enggak? Ada sini ada? Ya, lihat. Rukun umroh ada 5. Nah, lihat. Satu nih. Nah, dari mana? Kalau kita berangkat dari Madinah, diawali miqat dari Bir Ali. Ayo kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Nih, habis menjatuhkan niat, ibu harus bisa menjaga 12 hal. Karena ibu udah menjadi orang muhrim. Muhrim itu mengharamkan yang tadinya halal. Apa yang tadinya halal? Sebelum niat halal nikah, halal kawin, halal bercumbu, halal menggunting rambut, halal mencukur rambut, halal pakai wangi-wangian, halal mencabut rumput, halal motong hewan, ya. Tapi kalau udah menjatuhkan niat, semuanya yang baru saya sampaikan menjadi haram. Dalam posisi bapak ibu muhrim, haram nikah, haram bersetubuh, haram pacaran, haram menggunting rambut, haram motong kuku, haram pakai wangian. Paham? Bagi bapak-bapak haram menutupi kepala. Ya, di bis nanti bapak TL, ibu TL, lihat jamaah. Ada yang sampai tidur begini. Coba aja nanti perhatikan. Ini TL harus jeli. Ya. Kan mobilnya kasar jadi ya begini. Haram bagi laki-laki itu di bis dari Bir Ali ke Mekah menutupi kepala. Kenapa? Karena kita dalam keadaan muhrim. Itu lupa kan? Bagaimana itu kalau terjadi? Maka TL bijak, menurut bijak, Bapak dikenakan dam, bukan dam nusuk, tapi fidyah. Bapak punya duit berapa? Nanti tadi Bapak kan nutupin kepala, fidyah ya biar sempurna. Apa fidyahnya? Nanti ngasih duit sama petugas sapu di Masjidil Haram. Berapa orang? 6 orang, per orang 5.000. Ya, itu dia fidyah karena kita dibis nutupin kepala. Ibu udah niat ihram, kelihatan rambut, sungguh pun satu helai rambut, kelihatan aurat, kelihatan ini, kelihatan apa, maka ibu didedahnya dengan fidyah. Paham? Jangan begini, ibu kelihatan rambut, ibu wajib potong domba, repot begitu. Harga domba sekarang berapa? 2 juta. Udah aja bijak didedahkan dengan fidyah. Saya begitu ditanya, Bu punya duit berapa? Duit apa? Tadi ibu kelihatan rambut, ibu kan muhrim, ya.
dalam perjalanan dari Madinah ke Mekah, kita hati selalu berpikir, lisan kita selalu mengucapkan talbiyah, terus berpikir sampai tiba kota Mekah. Doa dibaca, kita ikuti. Yang baca mutawid, kata mutawid, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira rabbiha. Ikuti mutawid. Kedua, nyampailah kita ke hotel. Biasanya dikasih waktu setengah jam. Ada yang makan dulu, ada yang menunggu yang ke air dan kemana. Di situ juga banyak terjadi jamaah. Kadang-kadang ini dibuka pakai baju. Kenapa mau makan pakai baju? Itu juga diharapkan bagi laki-laki pakai baju. Banyak ya berlebihan. Banyak ini. Itu pindah lagi. Ingat ya, ibu hanya menggunakan 2 way, bawah dan atas. Kalau bapak, maaf ya, lato. Jangan pakai, terkecuali dalam keadaan kita sakit. Bapak tahu lato-lato? Itu lato-lato nanti. Ibu-ibu mah gampang. Makanya saya bahas bapak-bapak ya. Ibu mah gampang. Ibu mah gampang, bapak-bapak yang susah. Gak mau ikut mah. Udah aja begini pakaiannya ya. Gampang. Datang ke hotel, hati-hati cuci tangan, jangan pakai sabun, jangan sikat gigi, gak apa-apa. Mau digong juga. Pak Rasul ditanya, ya Rasulullah, haji ya Rasul, al-hajju asy'asy'u akbar. Rasul ditanya sama sahabat, Rasul, haji itu yang bagaimana? Kata Rasul, haji itu yang dekil of the umur. Rambutnya, bajunya, enggak pakai wangi-wangian, enggak boleh gosok gigi pakai odol, enggak boleh keren-keren, makanya dekil of the umur. Tapi hidup halal. Kita lagi mencari ridho dan rahmat Allah Subhanahu. Paham? Udah kita kumpul masuk masjid. Sebelum masuk kita kumpul dulu, farmasi baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika salam wa alaihi salam tabarakta wa ta'alaita ila jalal wa ikram. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Masuk masjid. Masuk mas. Kalau kita dari sana dulu sholat maghrib, mungkin di jam isya sholat dulu ya. Udah sholat kita turun ke bawah. Itulah baitu. Bismillahirrahmanirrahim. Doa melihat Ka'bah ada? Doa melihat Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa taqdiman wa takriman wa mahabbatan wa zid man syarafahu wa karamahu wa azamahu liman hajjahu aw kamarahu. Bisa ya? Bisa. Ayo kita sebelum tawaf bikin farmasi. Buta El bapak kaki ngatur, laki-laki di depan dan di pinggir, perempuan semua di tengah. Ayo kita siap-siap, bahu kiri pas Hajar Aswad. Mana Hajar Aswad? Lampu hijau. Pas bahu kiri Hajar Aswad. Bahu kanan pas ada lampu hijau. Sebelumnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ahtoba sab'a asawati tawafal umrati lillahi ta'ala. Banyak yang gak baca niat itu ya Bu. Baca itu wajib itu dalam diri ya. Siap-siap bahu kiri ke Hajar Aswad. Mau ada lampu hijau yang dituangkan belum pas. Tapi yang saya khawatirkan yang belakang
yang tawaf. Kita dimuliakan ketahui. Putaran pertama baca doa. Tapi pas makom Ibrahim, mana makom Ibrahim? Pas makom Ibrahim kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Bisa enggak Ibrahimnya? Bisa. Kalau Rabbi mana nih? Nah, gak apa-apa lah. Biar lebih ini ya. Karena waktunya 3 menit lagi ya. Habis waktunya. Jangan dilihat Pak, waktunya ini selesai nanti. Nah, ini posisi jamaah di matok lagi melaksanakan tawaf. Nih, mana Hijri Ismail, ya? Itu makom Ibrahim ya. Di makomnya tadi kalau dia duta. Di situ kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qad ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Lihat ya, karena waktunya sedikit tapi harus beres wayahnya didorong. Ini di sana ada 4 rukun. Ada rukun Hajar Aswad yang mana kita mulai melaksanakan tawaf. Kedua, rukun Syam. Ketiga rukun Iraq. Keempat rukun Yamani. Jadi Hajar Aswad, Syami, Iraqi, Yamani. Ya. Nanti ada doa dalam manasik dibaca. Ya, kita nggak pusing-pusing ada mengetahui. Itu saja mengetahui. Ya. Nanti pas kita rukun Yamani baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Mana rukun Yamani? Di rukun Yamani baca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Kalau kita belum sampai ke Hajar Aswad, terus dipulang-balik baca Rabbana atina fid dunya 3 kali. Paham? Selesailah tawaf 7 putaran, tapi ingat setiap makom Ibrahim kita baca Rabbi adkhilni dan seterusnya. Beres ceritanya kalau kita tawaf 7 putaran, ayo kita mundur ke belakang, kita baca doa, langsung sholat sunat, doa masih. Sebelum kita melaksanakan rentetan umroh yang nomor ketiga, kita disunatkan minum air zam. Jadi ingat, rukun umroh pertama niat, kedua melaksanakan tawaf, ketiga sa'i, tapi sebelum sa'i sunat minum air zam. Bisa praktek air zam-zamnya. 1 gelas diminum 3 kali tegukan. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Teguk 1/3 baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Teguk lagi wa fil akhirati hasanah. Teguk lagi hadisin wa qina adzab. Baca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Langsung kita melaksanakan sa'i, yang mana sa'i itu adalah rukun umroh yang nomor berapa? Ketiga.
Dari mana sa'i? Dari Bukit Sofa menuju ya, naik Bukit Sofa. Baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Ini sofanya. Abda'u bima bada Allahu bihi wa rasuluh. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawwaba bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Menghadap Ka'bah sangat berdoa subhanallah dan seterusnya ya. Enaklah ada bertauhid ya. Kalau udah panjang saya baca semua. Pendek Kamis. Ya kita mulai sa'i. Sa'i itu jalan lari kecil gini nih. Jalan lari bagi laki-laki sunat lari kecil. Bagi laki ibu-ibu tidak boleh. Kenapa? Aurat. Ibu biasa aja. Oh, ibu lari ini bluk ke atas. Paham? Aurat. Ini yang di belakang lihatin bujur itu, ini lihatin ini itu. Makanya oleh Nabi dilarang. Ibu-ibu waktu sa'i tidak boleh lari aurat. Tapi kok kenapa ya, Bun? Mungkin betul itu enggak ngasih arahan. Banyak anak lari ibu-ibu ya tidak boleh. Makanya saya bingung. Betul ini enggak ngaji itu. Ibu-ibu biasa aja jalan ya, aurat. Ya, doa. Pas lampu hijau kita baca, lampu hijau baca Bismillahirrahmanirrahim. Apa doanya? Hah? Tadi kan dibaca. Nah, Bapak-bapak, Rabbighfir, warham, wa'fu, wa takarram, wa tajawaz amma ta'lam. Innaka ta'lam ma la na'lam. Innaka antallahul ta'azzul akram. Nyampe ke Marwah. Dari Marwah ke Sofa sampai 7 putar. Bereslah melaksanakan sa'i. Tinggal melaksanakan rukun umroh yang keempat, mencukur rambut. Mau dicukur sekarang? Ibu-ibu dicukur sama mahramnya yang sedang mengetahui. Bapak-bapak dulu cukur rambut, baru bapak mencukur istri. Ada yang begini, Pak Mutawi kalau potong aku aurat Bu. Paham? Ini kan ilmunya. Makanya kalau umroh tidak memakai ilmu, umrohnya tidak akan diterima. Bahagia kita mau ibadah umroh dikasih ilmu. Alhamdulillah. Semoga perjalanan ibadah umroh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Beres ya? Dengan waktu yang singkat kita beres. Alhamdulillah. Mana ihramnya? Ya, kita sekarang tutorial pakai guide. Saya pakai yang gampang aja. Ambil sama kasut aja. Bapak yang bawa ihram ke depan semua. Taruh di sini, biar kelihatan. Bapak-bapak yang bawa ihram ke depan. Iya.
Lihat nih. Lihat ya. Saya sengaja tutorial yang gampang aja ya. Ayo buka, ini buka sini. Ini aja ya, yang gampang aja. Ini ujungnya disamakan, dipegang sama tangan kiri boleh. Nih. Begini. Ayo Bapak. Saya dari sini ngikut nih. Ayo begini nih. Disamakan ujungnya nih. Nih. Samakan nih ya. Samakan kan? Nih, udah begini samakan. Udah? Itu. Ini kakinya dibuka. Gini. Bapak gini. Gini ke sini. Tekan sini. Tekan ke sini. Begini. Tekan. Tekan lagi. Paham? Dikit lagi. Ya, paham. Nah, gini aja. Bisa ya? Bukan? Aman ya? Gampang, hah? Iya. Seperti persamaan. Ini tutorial yang gampang ya. Susah. Sudah gampang ya. Bisa semua ya? Apa? Sabuk di sini. Nah. Bu. Nah, sabuk nih. Iya. Nih. Bukan di sini ya. Di bawahnya. Maaf ya. Nah. Dari sini. Ini ya. Nah. Paham ya? Alhamdulillah. Apa paham? Baru. Ya. Nah. Jangan atas Pak, jangan di bawah. Ya, begini. Ya. Ini dulu. Kalau kita sebelum melaksanakan tawaf masih begini ya. Pendek sebelah kiri yang kanan panjang. Ini di luar tawaf begini. Ya. Ini bisa di sini. Ya. Pada saat sebelum tawaf. Pada saat tawaf sunnah dibuka. Nah, bahu sebelah kanan. Ya. Waktu toh tangan lewat bawah ketiak kanan. Betul. Nah, belah kanan bahu kanan dibuka waktu tawaf. Nah, ketiak kanan. Nah, ini posisi ihram waktu tawaf. Sunat di waktu sholat. Sunat dibuka bahkan pada waktu nanti Bapak menyelesaikan akhirnya pada waktu kita mau berdoa pakai ihram. Pak bisa yang penting mah enak, yang penting kuat ya. Akhirnya mah begitu. Ini adalah masalahnya ya. Paham ya? Jamaah saya, oh begini ya, yang penting enak kan? Yang penting jangan kelihatan awur. Kalau kelihatan awur tadi ini kan? Dan betul-betul. Udah semua? Silakan kembali. Pak Nopi sekarang mau praktek. Langsung sekalian.